Oke. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 9 kelas pengantar ilmu ekonomi C akan membahas tentang materi market atau disebut sebagai pasar. Anggota kelompok 9 terdiri dari pertama Marlon Jonathan Tangka dengan NPM 20044010031. Yang kedua, Muhammad Lian Ardiansyah dengan NPM 20044010034. Dan yang ketiga, saya sendiri, Jonathan Alvino Jonto Mangar, dengan NPM 20044010027. Apa itu market? Market atau pasar adalah tempat di mana dua pihak dapat berkumpul untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, atau secara sederhana, market merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu membeli atau menjual barang dan jasa atau sumber daya ekonomi. Dalam sebuah market, tentu saja sangat berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran, sebab dengan permintaan dan penawaranlah dapat mempengaruhi keseimbangan yang terjadi di pasar. Selanjutnya, permintaan. Permintaan sendiri adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu di pasar. Hukum dari permintaan ialah menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran ialah apabila terhadap kenaikan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran bertambah. Sedangkan jika terjadi penurunan harga jual barang yang ditawarkan, maka jumlah penawaran akan berkurang. Untuk keseimbangan pasar sendiri, titik keseimbangannya terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau ketika harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus merupakan istilah dalam ekonomi yang digunakan untuk menyatakan jumlah yang terkait. Surplus ekonomi terdiri dari surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah nilai kerelaan pembeli untuk membayar suatu barang dikurangi harga barang tersebut yang sebenarnya. Surplus konsumen mengukur manfaat yang diterima pembeli dan partisipasinya di suatu pasar. Surplus konsumen dapat dihitung dengan mencari luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas harga. Secara sederhana, surplus konsumen merupakan keuntungan yang diperoleh konsumen. Surplus produsen adalah harga jual suatu barang dikurangi biaya produksinya. Secara sederhana, surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh produsen. Surplus produsen mengukur manfaat yang harus diterima penjual dari partisipasinya di suatu pasar. Surplus produsen dapat dihitung dengan mencari luas daerah di bawah harga dan di atas kurva penawaran. Suatu alokasi sumber-sumber daya yang memaksimalkan nilai surplus produsen dan surplus konsumen adalah alokasi yang efisien. Para pembuat kebijakan seringkali sangat memperhatikan efisiensi dan juga pemerataan dari hasil-hasil ekonomi. Titik keseimbangan permintaan dan penawaran memaksimalkan jumlah surplus produsen dan surplus konsumen. Artinya, tangan tak tampak di pasar menggiring pembeli dan penjual untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dengan efisien. Pasar tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien ketika terjadi kegagalan pasar, seperti adanya kekuasaan pasar atau eksternalitas. Contoh dari surplus produsen adalah seorang penjual kain membuat kainnya dengan harga 900.000 dan dijual dengan harga 1 juta.
Jadi surplus produsen yang diterima adalah 100.000. Sedangkan surplus konsumen, seorang konsumen ingin membeli permen dan konsumen tersebut membawa uang 1.500 dan harga permen tersebut adalah 1.000. Jadi konsumen tersebut akan untung 500. Itu adalah surplus konsumen. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Pertanyaan mengenai apakah alokasi sumber daya yang ditentukan oleh pasar bebas memang diinginkan. Pertanyaan ini dapat kita jawab melalui surplus konsumen dan surplus produsen yang digunakan sebagai landasan dalam mengukur kesejahteraan ekonomis para penjual dan pembeli pada sebuah pasar. Yang menjadi pokok mekanisme pasar ini terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, pasar bebas mengalokasikan penawaran barang kepada pembeli yang memberikan penilaian tertinggi atas barang itu yang dapat diukur berdasarkan kesediaan membelinya. Yang kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan atas suatu barang kepada para penjual yang mampu memproduksikannya dengan biaya yang paling rendah. Dan yang terakhir, pasar bebas memproduksikan suatu barang dalam kuantitas tertentu yang dapat memaksimalkan seluruh surplus konsumen dan surplus produsen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.